Shalom, perkenalkan nama saya Nelly Yuliati Koibur dengan NIM 230103030. Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Saya dari organisasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari materi kelompok 2, yaitu teori-teori organisasi dan implikasinya terhadap komunikasi. Nah, materi yang saya bawa tentang teori itu, saya ingin memperkenalkan dosen pengampu saya, yaitu Mner Davis Pinontoan MPD. Teori tradisional mengacu pada sekelompok teori yang mendasari berbagai bidang studi, termasuk ilmu sosial, humaniora, dan ilmu pengetahuan alam. Teori-teori ini umumnya berakar pada pemikiran dan metode klasik, dan menekankan pada pemahaman yang objektif dan terstruktur. Ciri-ciri utama teori tradisional: yang pertama, fokus pada struktur dan hierarki. Teori tradisional seringkali menekankan pada struktur dan hierarki yang mendasari suatu fenomena. Hal ini dapat dilihat dalam teori-teori seperti teori birokrasi dalam organisasi, teori tata bahasa dalam linguistik, dan teori evolusi dalam biologi. Yang kedua, penekanan pada objektivitas dan generalisasi. Teori tradisional berusaha untuk mencapai pemahaman yang objektif dan generalisabel tentang dunia. Hal ini berarti bahwa teori-teori ini berusaha untuk mengabaikan bias dan perspektif individu dan fokus pada pola dan aturan umum. Yang ketiga, penggunaan metode penelitian kuantitatif. Teori tradisional seringkali didasarkan pada metode penelitian kuantitatif seperti survei, eksperimen, dan analisis statistik. Metode-metode ini dianggap dapat memberikan bukti yang objektif dan terukur untuk mendukung beberapa contoh teori tradisional. Yang pertama, teori gravitasi Newton menjelaskan gaya tarik-menarik antar dua benda yang memiliki massa. Yang kedua, teori evolusi Darwin menjelaskan bagaimana spesies berevolusi dari waktu ke waktu melalui seleksi alam. Yang ketiga, teori ekonomi klasik menjelaskan bagaimana pasar bebas beroperasi dan bagaimana harga. Teori tradisional yang pertama kurang memperhatikan kompleksitas dan dinamika. Teori tradisional seringkali terlalu menyederhanakan realitas yang kompleks dan dinamis. Hal ini dapat menyebabkan teori-teori ini menjadi tidak akurat atau tidak dapat menjelaskan semua aspek suatu fenomena. Yang kedua, mengabaikan perspektif individu dan budaya. Teori tradisional seringkali mengabaikan perspektif individu dan budaya dan fokus pada pola dan aturan umum. Hal ini dapat menyebabkan teori-teori ini menjadi tidak relevan atau tidak sensitif terhadap perbedaan budaya. Yang ketiga, terlalu bergantung pada metode penelitian kuantitatif. Teori tradisional seringkali terlalu bergantung pada metode penelitian kuantitatif dan mengabaikan metode penelitian kualitatif yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan bernuansa tentang suatu fenomena.